Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Tahir selaku moderator dari kelompok 4 kelas D. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan membawakan materi mengenai learning, memory, and amnesia. Baik, sebelum saya memulai penjelasan mengenai materi tersebut, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Baso Lukman Subahan, yang kedua ada Cahya Tahir itu dengan saya sendiri, yang ketiga ada Dibyo Restu Nugraha, yang keempat adalah Fadila Triastuti Nawir, yang kelima ada Faika Mutia Amelia Nugrah. Baik, tanpa basa-basi lagi, saya serahkan kepada pemateri yang pertama. Dengan waktu dan tempat dipersilahkan. Apa itu belajar? Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil latihan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Localized representation of memory. 1. Habituation dan sensitization. Habituation yaitu belajar mengabaikan suatu stimulus yang sudah familiar tanpa konsekuensi yang serius. Sedangkan sensitization yaitu jenis belajar dengan mana suatu organisme belajar memperkuat reaksinya terhadap stimulus yang lemah yang jika diikuti oleh stimulus yang mengancam atau menyakitkan. 2. Classical conditioning yaitu belajar melibatkan pembentukan asosiasi bahwa kejadian-kejadian tertentu terjadi secara bersamaan. 3. Operant conditioning yaitu belajar bahwa suatu respon yang dilakukannya diikuti akibat tertentu. 4. Complex learning. Complex learning yaitu belajar di mana terdapat penambahan suatu pembentukan asosiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan eksperimen jenis belajar. Eksperimen pertama yaitu habituation. Pada pelajaran ini, peneliti menyentuh siput-siput setiap kali melakukan uji coba. Tahap awal, refleks dengan menarik insang yang sangat luas, namun perlahan-lahan akan melemah setelah dilakukan percobaan berulang kali. Pada dasarnya, aplikasi belajar digunakan untuk mengenali stimulus itu sebagai tanda yang tidak berbahaya. Yang kedua, sensitization. Pada penelitian ini, peneliti memberikan stimulus taktil lemah pada siput, akan tetapi mereka juga memberikan stimulus yang kuat pada ekor. Yang ketiga, classical conditioning. Dalam mengembangkan percobaannya, Pavlov melakukan eksperimen dengan menggunakan anjing. Penelitian Pavlov dalam digestion melihat bahwa dalam kaitannya dengan proses belajar, Pavlov melihat adanya pembentukan asosiasi sehingga disebut dengan belajar asosiatif. Inti pada jenis belajar classical conditioning adalah association between two stimulus change the response the one of them. Yang pertama, chess. No response, pada awalnya tidak menghasilkan respon. Yang kedua, reflex biological response, atau secara tetap menghasilkan respon. Yang ketiga, UCR, respon elicited by the UCS. 4. CL, the learned response to the CS. Selanjutnya, operant conditioning. Dalam eksperimen ini, Skinner melakukan penelitian pada hewan yang lapar. Tikus, burung, merpati ditempatkan dalam kotak yang sama, sehingga kotak tersebut dinamakan dengan Skinner box. Dengan demikian, respon pengkondisian operan mengalami pemadaman. Jika tidak terdapat penguatan, seperti pada respon pengkondisian klasik, bila kemunculan makanan hanya terjadi, dan kemunculan makanan terjadi apabila lampu kecil menyala, maka dari itu lampu ini berfungsi sebagai
diskriminatif stimulus. Sekian dan terima kasih. Jadi materi selanjutnya itu ada memory and type of memory. Jadi kita mulai dari memory dulu ya. Memori menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya adalah ingatan, adalah alat atau daya batin untuk mengingat atau menyimpan sesuatu yang pernah diketahui atau dipahami, dipelajari, dan sebagainya. Atau memori adalah bagian dari aspek psikologis yang berfungsi dalam menerima, menyimpan, dan mereproduksi informasi dan kesan. Materi selanjutnya itu ada 3 tipe olive memory. Yang pertama adalah short term memory atau memori jangka pendek. Memori jangka pendek ialah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali hal atau informasi yang diberitahu beberapa detik sebelumnya. Informasi yang tidak cepat dikirim ke memori jangka pendek akan menghilang selamanya. Dalam memori jangka pendek, informasi tidak berbentuk kesan sensorik harfiah, melainkan diubah menjadi bentuk penyandian, seperti dalam bentuk kata atau frase. Baik, yang kedua itu ada working memory. Memori kerja atau working memory terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada putaran fonologis atau phonological loop yang berisi penyimpanan fonologis dan proses okulatoris yang merupakan kemampuan mengingat informasi sebanyak yang dapat diulangi dalam durasi terbatas. Yang kedua ada alas sketsa fisiopasial, fisiopasial sketchpad, yang memiliki kemiripan dengan putaran fonologis, namun berperan dalam mengendalikan kinerja yang visual dan spasial, yakni yang meliputi tindakan mengingat bentuk dan ukuran, atau mengingat kecepatan dan arah objek yang bergerak. Yang ketiga ada eksekutif sentral atau central executive, berperan dalam menentukan informasi yang harus diperhatikan, diabaikan, atau digabungkan. Yang ketiga ada long-term memory, atau pikiran jangka panjang ini merupakan kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Sistem memori jangka panjang memungkinkan kita untuk seolah-olah hidup dalam 2 dunia, yaitu dunia masa lalu dan saat sekarang ini. Dan oleh karenanya memungkinkan kita untuk memahami, mengenalinya tanpa henti dari pengalaman langsung. Hal-hal yang paling istimewa dari memori jangka panjang adalah kapasitasnya yang tidak berubah dan tak pernah terbatas dan durasinya yang seolah-olah tak pernah berakhir. The Hippocampus. Hippocampus adalah bagian otak yang terbentuk seperti kuda laut dan memiliki 3 lapisan yang terbentuk dari sel-sel piramidal. Hippocampus juga dapat diartikan sebagai bagian dari sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terlibat dalam respons perilaku dan emosi, terutama ketika menyangkut perilaku yang dibutuhkan untuk bertahan hidup seperti mencari makan, reproduksi, dan merawat keturunan, serta respon fight or flight, atau melawan atau melarikan diri saat dihadapkan oleh situasi negatif atau pemicu stres. Fungsi utama hippocampus adalah pembelajaran dan penyimpanan serta pengolahan memori jangka panjang. Pada konteks memori, bagian otak ini membantu mengolah dan mengambil kembali 2 tipe spesifik dari memori jangka panjang, yaitu yang pertama, memori eksplisit, yaitu memori yang terdiri dari fakta dan peristiwa yang secara sadar dilakukan. Yang kedua, hubungan spesial, yaitu tipe memori yang membantu kita menghubungkan objek dengan objek referensi lain secara spesifik. People with hippocampal damage terdiri dari beberapa. Yang pertama, anterograde and retrograde amnesia. Yang kedua, better implicit and explicit memory. Yang ketiga, terganggunya penyimpanan memori jangka panjang. Yang keempat, memori kerja utuh. Dan yang kelima, gangguan yang parah pada memori episodik. Teori-teori terkait hippocampus sebagai berikut. Yang pertama, the hippocampus and declarative memory. Larry Square telah mengusulkan bahwa hippocampus sangat penting untuk memori deklaratif, terutama memori episodik.
Dengan menguji hipotesis ini bukan dari manusia yang tidak bisa menyatakan apapun, apa yang bisa mereka lakukan yang setara dengan memori deklaratif atau episodik. Yang kedua itu the hippocampus and spatial memory. Terdiri dari dua, yaitu cognitive map theory menurut O'Keefe and Needle, bahwa hipokampus memiliki peran istimewa dalam ingatan episodik karena konteks spesial memainkan peran kritis dalam memperoleh dan mengingat kembali sebuah episode atau peristiwa. Yang kedua, configural association theory menurut Rudy dan Sutherland, bahwa hipokampus berperan dalam retensi signifikasi behavioral dari berbagai kombinasi stimulus, tetapi bukan dari stimulus individu. Yang ketiga, hippocampus and contextual memory. Hipotesis ketiga menghubungkan hippocampus dengan memori untuk konteks. Ketika orang berhasil mengambil memori episodik, aktivitas di dalam dan sekitar hippocampus disinkronkan dengan aktivitas di beberapa bagian korteks. Konsisten dengan gagasan bahwa hippocampus menyediakan koneksi yang diperlukan untuk mengingat. Other types of amnesia. Yang pertama ialah sindrom Korsakoff. Sindrom Wernicke-Korsakoff adalah kerusakan otak yang disebabkan oleh defisiensi tiamin yang berkepanjangan, yaitu kekurangan tiamin yang parah. Sebagian besar terjadi pada kecandu alkohol dan kekurangan vitamin. Otak membutuhkan vitamin B1 untuk memetabolisme glukosa sebagai bahan bakar utamanya. Jika tidak terpenuhi, akan menyebabkan kehilangan atau penyusutan neuron di seluruh otak. Gejala sindrom Korsakoff mirip dengan orang-orang dengan kerusakan pada korteks prefrontal, termasuk apatis, kebingungan, dan kehilangan memori. Area yang paling terpengaruh adalah talamus dorsomedial yang merupakan sumber utama dari korteks prefrontal. Yang kedua ialah penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit progresif yang ditandai dengan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, serta perubahan perilaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang menyerang orang yang lebih muda dari usia 40 tahun tetapi menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia, mempengaruhi hampir 5% dari antara usia 65 dan 74 dan hampir 50% orang di atas 85 tahun. Otak memiliki 100 miliar sel saraf atau neuron. Setiap sel saraf terhubung dengan banyak sel lain untuk membentuk jaringan komunikasi. Kelompok sel saraf memiliki pekerjaan khusus. Beberapa terlibat dalam berpikir, belajar, dan mengingat. Sementara itu, sebagian yang lain membantu kita melihat dan mendengar. Materi selanjutnya itu ada the basal ganglia. Ganglia basal mengacu pada sekelompok inti subkortikal di dalam otak yang bertanggung jawab terutama untuk kontrol motorik serta peran lain seperti pembelajaran motorik, fungsi eksekutif, perilaku emosional, dan memainkan peran penting dalam penghargaan dan penguatan perilaku adiktif dan pembentukan kebiasaan. Ganglia basasil ini juga terletak di dasar otak depan atau disebut cerebrum. Nah, dalam basal ganglia ini terdapat struktur. Nah, struktur itu sebagai berikut. Baik, faktor yang kedua ada internal dan eksternal segmen globus pallidus. NB sampai paruh pertama abad ke-19, globus pallidus dan putamen dianggap salah satu struktur secara kolektif disebut sebagai lentiform atau lenticular inti. Yang ketiga ada subthalamic nucleus atau STN, kelompok sel berbentuk lensa yang membentuk bagian terbesar dari subthalamus. Yang keempat ada substania nigra atau SN, atau dalam bahasa Latinnya itu biasa disebut zat hitam, adalah inti panjang yang terletak di otak tengah, tetapi secara fungsional dianggap sebagai bagian dari ganglia basal karena hubungan timbal baliknya dengan inti batang otak lainnya. Brain areas and memory. Dalam korteks prefrontal berkontribusi pada perilaku yang dipelajari dan pengambilan keputusan dalam banyak cara. Pada gambar di samping, area yang ditunjukkan dengan warna merah untuk menghambat respons yang tidak tepat dan beralih ke perilaku lain. Misalnya, seseorang yang mengurutkan objek untuk sementara waktu dengan satu aturan, seperti warna. Lalu kemudian seharusnya mengabaikan warna dan mengurutkannya berdasarkan bentuk.
Kerusakan pada area yang ditujukan dapat diakibatkan oleh ketidakmatangan area ini yang membantu menjelaskan mengapa anak-anak dan remaja sering mengalami kesulitan dan menghambat impuls mereka. Area yang ditujukan dengan warna biru, termasuk korteks prefrontal ventral, lebih penting untuk belajar tentang penghargaan dan hukuman dan membuat keputusan. Korteks prefrontal merespon lebih cepat berdasarkan peristiwa terbaru. Misalnya, hadiah $2 mungkin baik atau buruk, tergantung pada apakah pilihan lain menawarkan $1 atau $5. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi yang telah saya bawakan bersama dengan rekan-rekan saya mengenai materi learning, memory, dan amnesia. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.